Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika. Kali ini bersama MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika SMP Kabupaten Klaten. Baik, para siswa khususnya kelas 9, kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu translasi. Sekarang kita lanjutkan transformasi. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Bagaimana? Oke, kita ikuti berikut ini. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, para siswa kelas 9, rotasi atau perputaran itu ditentukan yang pertama oleh pusat rotasi, ya. Perhatikan pada kami, ini pusat rotasinya, sedangkan ini adalah sudut rotasinya. Ini besar sudutnya. Kemudian arahnya rotasi kemana? Searah jarum jam ataukah berlawanan arah jarum jam? Sudut yang perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka besarnya sudut positif. Jika besar sudut negatif, artinya arahnya searah dengan jarum jam. Jadi yang besar sudut positif itu yang berlawanan arah jarum jam. Baik, yang akan kita pelajari nanti khusus yang dengan pusat titik 0,0 dengan rotasi, sudut rotasinya 90 derajat, negatif 90 derajat, dan 180 derajat. Untuk yang sudut yang lain atau dengan pusat yang lain besok akan lebih didalami ketika kalian sudah di SMA. Oke, kita mulai. Yang pertama itu rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Kita perhatikan, ya. Ini titik P, ini P aksen, ya. Besar sudutnya 90 derajat, arahnya berlawanan arah jarum jam. Maka bagaimana hasilnya? Kita perhatikan koordinat titik P adalah 3,1, ya, 3,1. Sedangkan hasil rotasinya, bayangannya yaitu negatif 1,3. Kita perhatikan perubahannya 3,1 menjadi min 1,3, ya. Dibalik, kemudian yang belakang ke depan ganti tanda, ya, tadi 1 menjadi negatif 1, sedangkan 3-nya tetap, ya, tidak ganti tanda. Maka berdasarkan hasil ini, titik A 3,4 kalau dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka hasilnya, ya, 4-nya ke depan ganti tanda jadi negatif 4,3. Negatif 3,4, nah, titik B, maka B aksennya akan menjadi negatif 4, negatif 3. Sedangkan titik C 3, negatif 4, maka akan menghasilkan bayangannya, nah, ini negatif 4 ganti tanda menjadi 4,3. Kemudian titik D negatif 3, negatif 4, maka hasilnya akan diperoleh, ya, negatif 4-nya ke depan menjadi ganti tanda 4, min 3-nya tetap. Dari ini bisa kita simpulkan bahwa titik A, B jika dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah, maka bayangannya dibalik, yang B ke depan ganti tanda jadi min B, A, ya, min B, A. Nah, ini kesimpulannya. Baik, kemudian yang kedua, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah putaran jarum jam. Kalau tadi berlawanan arah, ini searah atau min 90 derajat. Nah, ini siku-siku, ya, arahnya searah, ya, searah jarum jam. Kita perhatikan koordinat titik P-nya
3,1. Kemudian hasil rotasinya koordinatnya 1, negatif 3. Ini juga dibalik 31, 13. Tetapi yang berubah tanda, nah ini yang depan ke belakang berubah tanda, ya 3 jadi min 3. Sekarang ini A 3,4 hasilnya 3 ke belakang jadi min 3. Nah, yang 4 tetap. Ini juga B min 3,4, maka B aksennya negatif 3-nya ke belakang jadi positif, 4-nya tetap jadi 4,3. Titik C 3, negatif 4, maka nanti akan hasilnya C aksennya negatif 4 tetap, 3-nya berubah menjadi negatif 3, ya, negatif 4, negatif 3. Titik D juga demikian, negatif 3, negatif 4, maka ini negatif 4-nya tetap, kemudian negatif 3-nya berubah tanda jadi 3. Maka bisa kita simpulkan kalau titiknya A, B, maka hasil bayangannya jika rotasinya 90 derajat searah jarum jam akan diperoleh hasil B, negatif A. Jadi yang belakang tetap ke depan, yang depan ke belakang berubah tanda. Baik, kemudian berikutnya adalah rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Ya, 180 derajat. Kita perhatikan titik P-nya koordinatnya 3,1. Ternyata hasil rotasinya koordinat P aksennya adalah negatif 3, negatif 1. Kita perhatikan 3,1 menjadi min 3, min 1. Berarti tetap tidak mengalami perpindahan, tetapi semuanya ganti tanda, ya. Baik depan maupun belakang berubah tandanya. Maka dari sini kita bisa tanpa menggambar koordinat titik A 3,4, hasil bayangannya akan diperoleh negatif 3, negatif 4. Kalau titik B negatif 3,4, maka bayangannya berubah tanda semua jadi 3, negatif 4. Titik C 3, negatif 4, maka hasilnya akan diperoleh negatif 3,4. Titik D negatif 3, negatif 4, maka akan diperoleh hasil 3,4. Bisa kita simpulkan kalau titik P, A, B, maka dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat akan diperoleh koordinat bayangannya negatif A, negatif B. Ini kalau di dalam pencerminan, ini sama dengan pencerminan terhadap titik 0,0. Jadi hasil rotasi 180 derajat itu sama saja kalau dalam refleksi atau pencerminan adalah pencerminan terhadap titik 0,0. Baik, bisa kita simpulkan buat rangkuman, ya. Untuk sudut rotasi 90 derajat, ya, koordinat bayangan titik A, B dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka hasilnya dari A, B menjadi min B, A. Kalau sudutnya min 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam, bayangannya adalah B, min A. Dan jika dirotasikan dengan sudut 180 derajat, maka diperoleh bayangan negatif A, negatif B. Untuk itu, silakan soal latihan ini dicoba. Mudah-mudahan kalian berhasil. Tetap semangat belajar walaupun masih dalam tatap muka terbatas. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.